Tolong di nonaktifkan speakernya Nadia Romario. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber, teristimewa untuk Nadia Dinilah dan Romario. Selamat sudah sampai ke seminar proposal hari ini, hari terakhir di bulan April ya, tanggal 30 April. Besok sudah di bulan Mei dan alhamdulillah seminar ini dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Ternyata sekarang berhasil atau tidaknya seminar proposal itu tergantung sinyal ya, baik itu sinyal di mahasiswa sendiri ataupun di dosen. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilahkan Romario untuk mempresentasikan makalahnya maksimal 7 menit. Poin-poinnya saja Romario ya, karena penguji juga sudah membaca apa yang sudah dibuat. Selanjutnya dipersilakan pada Romario, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Ketua Seminar, Bu Zulfani, dan kepada Ibu narasumber, Ibu proposal saya, yaitu perancangan jaringan lokal area network sebagai monitoring pembelajaran di Laboratorium Komputer SMK Genus Bukit Tinggi. Yang pertama, di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Huzardani sebagai guru TIK di SMK Genus Bukit Tinggi pada tanggal 16 Januari, penulis menyimpulkan di sekolah ini labor komputer sudah ada, tetapi labor yang sudah ada itu masih belum cukup untuk satu anak dan satu komputer. Selain itu, dengan tidak adanya jaringan LAN, siswa sudah susah mencari sumber belajar, serta struktur labor yang berbentuk letter L membuat guru susah mengawasi siswa saat belajar di labor. Yang selanjutnya, poin B, identifikasi masalah, ada dua. Yang pertama, belum adanya jaringan LAN di laboratorium komputer sehingga susah untuk mencari sumber belajar. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam mengawas peserta didik pada saat pembelajaran di dalam laboratorium komputer. Poin C, batasan masalah, yaitu perancangan jaringan lokal area network dan monitoring pembelajaran menggunakan Net Support School di laboratorium komputer SMK Genus Bukit Tinggi. Poin D, rumusan masalah, yaitu bagaimana rancangan lokal area network dan monitoring pembelajaran menggunakan Net Support School di laboratorium komputer SMK Genus Bukit Tinggi yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, poin E, tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan rancangan LAN dan monitoring pembelajaran menggunakan Net Support School di laboratorium SMK Genus Bukit Tinggi yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, poin F, manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama, untuk penulis, yaitu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam menyelesaikan studi S1 di IAIN Bukit Tinggi. Yang kedua, untuk tempat penelitian dapat menjadi patokan serta sebagai acuan pengontrolan jaringan di labor komputer. Selanjutnya, penjelasan judul, yaitu merupakan penjelasan judul tentang perancangan jaringan LAN sebagai monitoring pembelajaran di laboratorium komputer SMK Genus Bukit Tinggi. Untuk sistematika penulisan, yaitu untuk bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 2 di landasan teori ada membahas jaringan komputer, perangkat jaringan komputer, protokol TCP/IP, Net Support School, dan penelitian cakupan. Bab 3, metodologi penelitian. Yang poin A, ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian ini dilakukan pada 5 April sampai 5 Juni 2020. Bab penelitian dilakukan di SMK Genus Bukit Tinggi. Poin B, metode penelitian, saya menggunakan R&D versi 4D yang dikembangkan oleh Tia Garajan, yang mana ada define, design, develop, dan disseminate.
Penjelasan untuk model 4D yang define adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan dalam perancangan produk penelitian R&D. Untuk desain, tahap perancangan bertujuan untuk merancang produk yang akan dibuat setelah melakukan observasi. Develop, tahap ini dilakukan untuk menghasilkan produk pengembangan, dan decimate pada tahap ini adalah tahap penyebaran. Poin C, metode pengembangan. Di sini penulis menggunakan NDLC yang mana ada analis, design, simulation, prototyping, implementation, monitoring, dan manajemen. Untuk penjelasannya, yang pertama analisis yang dilakukan dengan metode wawancara, survei ke lapangan, dan membaca manual. Yang kedua desain, yaitu untuk mendesain jaringan. Yang tiga tahap simulasi, yaitu membuat jaringan dalam simulasi dengan bantuan aplikasi seperti paket tracer. Yang keempat implementasi, yaitu tahap menerapkan semua yang telah direncanakan dan didesain. Yang kelima monitoring, yaitu tahap untuk mengamati. Yang keenam manajemen, yaitu tahap membuat kebijakan atau pengaturan. Yang poin D, tahap penelitian, di mana define yaitu untuk studi lapangan di literatur, desain untuk draft perancangan produk secara umum, dan perancangan kegiatan operasional menggunakan produk. Develop, itu tahapnya ada analis, yaitu tahap ini menetapkan, wawancara, survei, membaca. Langsung aja, Thomas. Pointer-pointer saja. Yang poin E, uji produk. Yang pertama uji validitas menggunakan statistik Eigen. Yang kedua uji praktikalitas menggunakan momen kappa. Dan yang ketiga uji efektivitas menggunakan Giant Squad. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua seminar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada Nadia. Ya. Nadia di Ruah. Silakan Nadia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulfani selaku Ketua Seminar Proposal serta narasumber 1, yang terhormat Bu Liza selaku narasumber 2, dan yang terhormat Bapak pemimpin saya yaitu Bapak Hari Antani. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Media Pembelajaran Desain Grafis menggunakan Lektora Inspire di SMKN 1 Tadangkamang. Bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan pengamatan, mata pelajaran desain grafis merupakan salah satu nilai yang terendah dari mata pelajaran yang lain di kelas 10. Masih banyak nilai siswa yang di bawah KKM. Hal ini dikarenakan oleh guru saat mengajar menggunakan media yang terbatas. Maksudnya, peserta didik memahami materi desain grafis. Pada saat praktikum, peserta didik harus bergantian menggunakan media atau alat praktikum yang tidak memadai, sehingga siswa tidak memperhatikan dan cenderung bermain handphone saat tidak memperhatikan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran desain grafis sehingga dapat meningkatkan hasil belajar desain grafis yang memuaskan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMKN 1 Tadangkamang dengan guru mata pelajaran desain grafis yang bernama Ibu Ezi Devitarayu dan 5 orang siswa 10 PKJ pada tanggal 12 Februari 2020. Dalam pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran yang masih sederhana, yaitu papan tulis dan buku cetak. Guru belum memanfaatkan fasilitas sekolah dengan maksimal, dan siswa merasa cepat bosan dalam belajar karena pembelajaran monoton dan kurang menarik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih sederhana, yaitu papan tulis dan buku cetak. Yang kedua, guru belum memanfaatkan fasilitas sekolah dengan maksimal. Yang ketiga, siswa merasa cepat bosan dalam belajar karena pembelajaran monoton dan kurang menarik. Yang keempat, rata-rata nilai siswa rendah pada mata pelajaran desain grafis kelas 10 PKJ. Selanjutnya,
Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan, menulis membatasi permasalahan yang ada. Maka fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah rancangan media pembelajaran menggunakan Lectora Inspire pada media pembelajaran desain grafis kelas 10 PKJ semester 1 SNMPTN 1 Tetangkamang. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Merujuk pada batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana rancangan media pembelajaran desain grafis kelas 10 semester 1 menggunakan Lectora Inspire di SNMPTN 1 Tetangkamang yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan media pembelajaran desain grafis kelas 10 PKJ semester 1 menggunakan Lectora Inspire di SNMPTN 1 Tetangkamang yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat peneliti bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat pemperoleh gelar SPD di IAIN Bukit Tinggi. Yang kedua, menerapkan pengetahuan yang didapat selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukit Tinggi. Bagi peserta didik, siswa dapat lebih mudah menerima pelajaran dengan bantuan media pembelajaran Lectora Inspire dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Bagi sekolah, mempermudah penyampaian materi karena sudah terbantu dengan media pembelajaran Lectora Inspire dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, penjelasan judul merupakan penjelasan tentang rancangan media pembelajaran desain grafis menggunakan Lectora Inspire di SNMPTN 1 Tetangkamang. Yang selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Dalam bab 2 ini terdapat yang pertama perancangan, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga Lectora Inspire, yang keempat storyboard, yang kelima struktur navigasi, yang keenam multimedia. Selanjutnya bab 3, yang pertama waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2020 yang akan dilakukan di SNMPTN 1 Tetangkamang. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya memakai Research and Development dan menggunakan model EDI. Selanjutnya, model pengembangan media. Model pengembangan media ini saya menggunakan multimedia, model pengembangan multimedia versi Luther Sutopo. Selanjutnya, tahapan penelitian. Di sini dapat dilihat skema tahapan penelitian. Yang selanjutnya, uji produk. Yang pertama, uji stabilitas. Saya menggunakan rumus Aiken. Yang kedua, uji praktikalitas menggunakan rumus Napier. Yang selanjutnya, uji efektivitas menggunakan momen kappa. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada ketua seminar. Baik, terima kasih Romario dan Nadia Dimilah ya yang telah mempresentasikan. Langsung saja saya berikan masukan untuk Romario. Romario mau melakukan monitoring pembelajaran ya? Iya Bu. Okay. Iya Bu. Apanya yang mau dimonitoring? Kegiatan siswa saat menggunakan komputer di labor. Okay. Jadi di latar belakang itu harus dijelaskan ya apa monitoring pembelajaran itu apa ya maksud yang saya tanyakan tadi itu apa, kemudian untuk siapa monitoring pembelajaran itu, apakah untuk yang akan dimonitoring itu siswanya, gurunya, atau pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ini jadi dijelaskan di awal ya supaya tidak terjadi pertanyaan yang sama dari yang saya tanyakan tadi. Kemudian yang penting juga dijawab di latar belakang itu adalah kenapa itu dirancang, kenapa, alasannya kenapa. Karena di sekolah tersebut siswanya itu lebih banyak dari komputernya itu. Jadi
guru itu susah mengawasi juga bentuk labornya itu yang letter L itu, maksud ada yang di dalam itu tidak diawasi sama gurunya. Oke, itu yang dimaksudkan ya. Alasannya kondisi realnya seperti apa sekarang? Apakah monitornya terpantau nggak oleh gurunya? Dikemukakan lah yang seperti Mario sampaikan tadi ya. Kemudian dengan menggunakan sistem yang dirancang ini bagaimana, jadi prosesnya nanti memonitoring itu bagaimana, langkah-langkahnya ya, ini akan terjawab latar belakang walaupun nanti perancangannya nanti di bab selanjutnya ya, tetapi memang secara umum ini harus digambarkan latar belakang, jadi orang tidak bisa tanya produk apa yang sebenarnya ya, dengan apa yang mau dibuat gitu, tapi sudah secara umum orang sudah tahu oh bentuknya monitoring pelajaran itu sudah seperti ini gitu. Kalau kita berbicara tentang gajah, orang sudah tahu tentang gajah itu sudah nampak walaupun belum menemukan gajah itu seperti apa gitu ya, latar belakang itu. Kemudian di penelitian yang relevan ini juga perlu dianalisis lagi ya, apa keunggulan dari yang akan dirancang. Walaupun orang sudah banyak melakukan penelitian yang sama, tetapi apa keunggulan yang akan Mario tawarkan ke orang sehingga nanti memang di sekolah itu orang memakainya. Nah, kemudian di bab 3 waktu penelitian itu diperbaiki ya. Berarti ini udah hampir selesai penelitiannya, sementara punya proposalnya baru tanggal 1 April. Ya kan? Ya, ya Bu. Jadi sampaikan nanti kapan, mungkin bulan Mei sampai Juni gitu, 2 bulan atau 3 bulan ya, tergantung dari nanti setelah ini. Kemudian tambahkan nanti yang perlu dipertimbangkan uji produktivitasnya. Yang kondisi COVID-19 ini kan siswa di sekolah. Nah, kepada siapa nanti akan diuji efektivitas kualitasnya. Kalau untuk kualitas mungkin ada gurunya 1 orang atau dosen pakarnya yang akan melakukan validasi. Tapi kalau untuk uji efektivitas dan praktikalitas di sekolah ada nggak gurunya? Ada nggak? Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Dengan menggali lubang sendiri, akhirnya kita jatuh di sana. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan untuk bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, kemudian yang terakhir sekali referensi ya, kalau ditambahkan minimal 5 orang dosen dan juga tidak apa-apa. Tapi ya memang yang sesuai dan dengan kutipan yang saya ini itu untuk Mario ya. Kemudian untuk Nadia Dinila, Nadia diaktifkan mikrofonnya Nadia. Iya Bu. Oke. Nadia ini kan lektora ya, lektora. Iya lektora Bu. Sebelum Nadia kita juga masih soal lektora juga penelitiannya. Nah ini sama. Lektora itu apa? Ya, apa itu lektora? Ini secara teori juga harus diungkap di latar belakang. Apa kegunaan lektora itu? Kenapa harus diungkap? Karena nanti apakah ada kaitannya lektora itu dengan mata pelajaran yang dipilih, ya? Jadi memang harus diungkap sedikit apa itu lektora itu. Nggak ada kaitan benang merahnya dengan mata pelajaran yang dipilih. Kalau tidak nanti tidak kalau tahu kira-kira itu dengan mata pelajaran dipilih, ya. Kemudian siapa yang menggunakannya? Yang menggunakan lektora siapa? Di sekolah Bu. Ya, guru siswa. Belum ada Bu. Jadi Nadia yang buat untuk media pembelajarannya Bu. Ya, media pembelajaran yang akan dirancang itu siapa yang menggunakan? Guru Bu. Guru atau siswa? Oke. Guru. Kemudian kenapa dirancang? Untuk memudahkan siswa belajar di kelas Bu. Nah ini kan karena Ibu tanyakan berarti kita jawab ya. Kemudian bagaimana pertanyaannya nanti, bagaimana menggunakannya? Nah pertanyaan yang Ibu
tanyakan tadi itu apa, siapa, kenapa, bagaimana, itu harusnya ada di latar belakang. Jadi tidak muncul lagi pertanyaan itu oleh orang lain, tetapi sudah ada di latar belakang itu yang menjadi dasar apa program yang dirancang, kenapa program itu dirancang, mulailah dengan data-datanya, alasan kenapa menggunakan mau merancang itu. Kemudian nanti bagaimana pemakaiannya, proses pemakaiannya bagaimana, kemudian siapa yang menggunakannya. Ini tergambar latar belakang ya, baru nanti pas penelitiannya untuk analisis kebutuhannya. Nah, jadi analisis kebutuhannya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, saya pikir itu akan bisa menganalisis kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan di sekolah dia. Ya, dan dia ya. Ya, oke. Kemudian sama seperti yang disampaikan sebelumnya untuk di Roma, di uji praktikalitas dan efektivitasnya juga dipertimbangkan nanti ya, apakah memang sampai ke produktivitasnya atau ke sistem langkah-langkah dalam RND, apakah sampai ke definite ya, apakah sampai ke definite-nya atau hanya sampai beberapa tahap saja udah selesai lah gitu, karena mengingat kondisi COVID ini ya, gitu ya. Terakhir ya, kalau sudah alhamdulillah, tapi kalau belum gitu ya, karena itu merupakan kewajiban untuk memasukkan nama-nama dosen kita yang duduk itu ya, media dinilai. Iya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan pada Ibu Liza, kepada Ibu Liza SMT dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Roma ya. Nah, Ya, Bu. Roma di sini mau melakukan perancangan LAN gitu ya. Ya, Bu. Nah, cuma nantinya gimana nih Roma, karena kasus COVID sekarang ini, mungkin enggak? Kalau untuk perancangan jaringannya kemarin sudah sudah dilaksanakan karena orang di sekolah tuh dah mau memasang jaringannya. Jadi sekalian aja kemarin itu memasang merancang jaringannya langsung. Yang digunakan apa? Apa, Bu? Untuk perancangan LAN ini kan untuk ini ya, mengawasi gitu kegiatan daripada siswa kan kayak gitu. Iya, Bu. Ya, apa nanti software yang digunakan? Menggunakan aplikasi nama aplikasinya ya, Bu. Iya, aplikasinya. Aplikasinya Net Super School. Net Super School ya. Iya. Berarti Roma sudah ada foto-foto daripada hasil rancangan itu. Rancangan jaringannya atau rancangan aplikasinya, Bu? LAN. Rancangan LAN-nya itu. Ada, Bu, betul fungsi memasangnya ada, Bu. Kalau saran Ibu di sini ya, karena kemungkinan untuk melaksanakan efektivitasnya dengan kondisi COVID ini nggak memungkinkan, mungkin dibuatkan ini saran ya, blueprint-nya saja gitu. Ya, nanti coba diskusikan sama pembimbing. Ini saran ya dari Ibu ya buat Mak. Nah, itu ya untuk rancangan LAN. Nah, Ibu mulai dari bab 1 lah, Roma. Ya. Observasi Roma itu cuma satu alinea, ya. Cuma satu alinea di proposal. Benar ya? Iya, Bu. Benar satu alinea. Nah, cuma tidak nampak di sana. Istilahnya berapa jumlah komputer yang ada di sekolah SMK Genus itu? Kemarin 24. Berapa? 24? Yang iya, Bu. Jumlah siswanya berapa orang? Ada yang 30, ada yang 35 juga, Bu. 35 paling banyak, Bu. 35, jumlah komputer 24. Berarti
satu anak satu komputer tidak terpenuhi gitu ya. Iya Bu, ada juga yang 1/2 gitu Bu. Yang dapat satu ada 1/2. juga, yang 1/2 ada juga Bu. Gitu maksudnya. Terus pembelajaran seperti apa sehingga nanti kan Roma mau membuat rancangan LAN gitu. Apa permasalahan di sana dengan jumlah komputer yang sebanyak itu? Karena nggak ada dibunyikan itu latar belakang masalahnya. Karena apa Bu? Jadi kalau dengan jaringan itu guru siswanya itu untuk guru memberikan apa sumber belajarnya itu nggak susah Bu. Jadi tinggal di share aja dari komputer gurunya itu materinya itu. Berarti di sini bukan hanya sekedar untuk mengawasi kegiatan siswa, tetapi juga berguna untuk guru-guru bisa share materinya, gitu ya? Iya Bu. Nah, kemudian juga hasil belajarnya gimana nih, Roma? Hasil belajar yang berhubungan dengan komputer, karena satu anak tidak bisa satu komputer kan kayak gitu ya? Iya Bu. Ada nggak disampaikan di latar belakang masalah? Nggak ada Bu. Enggak, harusnya ini kan juga disampaikan. Bisa jadi ya, walaupun satu anak tidak dapat satu komputer, tetapi karena mereka itu berkerumun satu komputer mungkin ada 3 atau ada 2, mereka kan nanti ada kesepakatan itu main game ya, buka internet ya, tidak sesuai lah dengan apa yang dipelajari hari itu kan kayak gitu ya. Nah mungkin saja belajar mereka kurang sehingga memang dibutuhkan sebuah perancangan. Kan kita bisa memonitor apapun kegiatan siswa untuk setiap komputer, ada rekam historisnya kan gitu ya. Nah itu nanti diapakan, makanya kalau dilihat itu hasil observasinya itu masih minim, tolong dikembangkan lagi dalam bentuk alinea ya. Kemudian ini ada tambahan gitu ya, manfaat penelitian Roma itu dari sisi teoritis itu belum ada ya, baru sebatas manfaat praktis. Ya, kemudian di penjelasan judul itu baru hanya berupa kalimat-kalimat, sumber atau referensinya itu jelas. Beda dengan Nadia itu Ibu lihat dah ada ya. Nah, kemudian lagi nanti Roma juga harus membahas, karena di bab 2 itu ada rancangan pada jaringan topologi macam-macam itu ya. Ada SR gitu kan. Nah, yang Roma gunakan itu yang mana? Nah, itu harus juga disampaikan. Ya. Kan dari sekian banyak topologi gitu nanti ya Roma ya. Terus ini di bab 2 penelitian relevan Roma itu baru berapa buah? Di bagian akhir di bab 2 coba cek. Ya, bentar. Rasanya 3 baru. Ya. Kemarin Ibu baca 3 baru ya. Oh iya 3 Bu. Nah, ya, tambah 2 lagi ya. Ditambah 2 lagi. Kalau bisa yang dihubungkan dengan net server school itu ya. Iya Bu. Nah, mungkin dihubungkan dengan yang hasil belajar. Nah, kemudian di bab 2 itu tambah lagi kerangka berpikir penelitiannya itu belum ada. Ya. Apa permasalahannya, gimana proses penyelesaian masalah, apa nanti output yang diharapkan dari penelitian ini. Itu dibuatkan bagannya. Kalau untuk bab 3 mungkin mudah ya. Nah, cuma rancangannya itu nanti yang perlu didiskusikan sama Pak Hari gitu ya. Saran Ibu itu bisa dibuat blueprintnya saja, karena kalau ke sekolah kan nggak mungkin, kegiatan nggak ada sekarang. Ya, nah, untuk Roma, ya Roma ya. Nah, untuk Nadia. Nah, Nadia ini menarik ini, ya. Lektora Inspire ya. Nah, ini Nadia. Lektora itu ya kebetulan Ibu habis habis sahur buka-buka nih mengenai lektora. Versi berapa yang digunakan? Nadia. Versi 12 Bu. Versi 12 gitu ya. Kalau versi 12 berarti yang dipakai yang Inspire-nya ya.
Kan banyak itu pilihannya. Kalau kita pas nginstal, yang Inspire aja. Apa kelebihannya dibandingkan dengan PowerPoint? Banyak kelebihannya, Bu. Bisa masukkan suara, video, flash, video dari YouTube, bisa, Bu. Sementara dari PowerPoint kan bisa juga. Iya, Bu. Kita bisa video, itu suara. Apa kelebihannya itu yang harus ditonjolkan di sini? Iya, Bu. Dari masukkan flash tuh, Bu. Nah, dia banyak masukkan flash ke dalam media pembelajaran Lektora yang Nadia buat nanti, Bu. Cuma Nadia pakai Windows berapa? Windows berapa dipakai? Windows 10. Windows 10. Kalau Windows 10, kalau nggak salah ya, Ibu baca itu kita nggak perlu install Camtasia lagi loh. Halo Nadia. Di Lektora Inspire tuh udah terinstall semuanya, Bu. Iya, tapi kalau Ibu lihat dari proposal Nadia sampaikan lagi software pendukungnya ada Camtasia, ada apa lagi itu di proposalnya. Sementara padahal di Lektora itu udah langsung include itu. Nah, itu nanti dibuang aja. Ya. Iya, Bu. Atau kita pas aja nanti bahwa di Lektora Inspire ini kelebihannya dibandingkan dengan PowerPoint, ia sudah memiliki software-software pendukung untuk pembuatan media pembelajaran seperti Camtasia, Flypaper, apalagi itu Ibu baca. Bagus loh ini, ya, menarik. Cuma dapat software yang ininya, istilahnya yang bukan trialnya, dapat. Belum, Bu. Belum lagi. Ya, karena saya lihat masih versi trial gitu ya. Nah, ini ini menarik, Nadia. Cuma di bab 2 itu tolong Nadia tambahkan untuk landasan teorinya sedikit sekali mengenai Lektora. Hanya berapa linia? 2 linia kalau nggak salah. Sedikit sekali, hanya setengah halaman daripada kertas kuarto itu ya, hasil ketikannya. Sementara kalau memang istilahnya Nadia membuat media pelajaran menggunakan Lektora ini, alangkah baiknya itu langkah-langkahnya mulai instalisasi gitu ya, menginstalkannya seperti apa, kemudian apa saja yang misalnya kita masukkan materi, gimana caranya, nah itu nanti di screenshot ya. Jadi istilahnya bahwa software yang Nadia gunakan ini benar-benar nanti adalah membuat media, artinya kan untuk konten diri Nadia yang memasukkan, kan kayak gitu ya. Iya, Bu. Sampai nanti itu adalah memasukkan soal, terus bagaimana teknik penilaiannya. Karena kalau Ibu baca itu dia bisa sampai ke mengkoreksi sendiri gitu ya. Iya, Bu. Iya, kelebihannya. Jadi hal lain lagi supaya benar media yang dibuat, nanti materinya tentang apa nih Nadia? Tentang mata pelajaran desain grafis, Bu. Desain grafis, subtemanya apa? Desain dan perwarnaan grafis, layout dan format gambar, pengolahan gambar, desain logo, Bu. Oke. Itu ada RPP-nya? Ada, Bu. Kalau ada RPP-nya dilampirkan. Ya. Nah, Iya, itu Bu. penting. Jadi nanti orang melihat hasil rencana dia itu benar-benar dibutuhkan oleh sekolah gitu ya, sesuai dengan RPP yang ada. Ya. Iya. Nah, terus ini itu mengenai konten aplikasi softwarenya itu ya. Saran Ibu nih, oh iya, untuk latar belakang masalah ini mirip juga dengan Romario sebenarnya ya. Jaringan internet di sekolah ada? Di sekolah yang mau diteliti itu? Ada, Bu. Ada ya. Nah, cuma janganlah kita terlalu menjudge guru itu. Karena Nadia sampaikan guru hanya menggunakan papan tulis sama buku cetak. Rasanya untuk zaman sekarang guru-guru udah banyak menyediakan media slide ya. Benar kan? Ya. Nah, cuma mungkin Nadia di sini menawarkan
menciptakan sebuah media pembelajaran yang lebih fleksibel lagi gitu, yang lebih baik daripada PowerPoint kan kayak gitu ya. Selain itu, sekolah juga sudah memiliki jaringan internet yang memadai. Makanya kita bisa menggunakan Lektora Inspire ini. Ya, bisa koneksi dengan YouTube nanti kayak gitu ya. Dan lagian Ibu rasa guru-guru juga memberikan tugas di rumah. Nanti siswa kan buka internet di rumahnya. Iya. Nah, jadi janganlah kita terlalu menjudge guru gitu ya, seolah ketinggalan zaman apa segala macam, nggak bisa gitu. Ya, alangkah baiknya di sana kita lebih kepada memberikan alternatif dia pembelajaran. Ya, itu nanti diapakan di latar belakang masalahnya, diperbaiki lah, ya. Nah, kemudian Nadia sempat cerita loh LCD proyektor diidentifikasi masalah. Sementara pas Ibu baca di latar belakang masalah itu LCD tidak ada singgung sama sekali gitu. Iya. Ya, nah, makanya seperti yang disampaikan tadi jangan kita terlalu judge-nya jelek gitu ya. Oke, nah untuk bab 2, nah sama dengan Romario tadi, kalau Nadia nih belum ada penelitian yang relevan ya. Kalau Lektora Inspire ini sudah sampai versi 12, berarti penelitian yang relevan mengenai Lektora Inspire ini Ibu rasa udah banyak nih ya dari versi-versi sebelumnya. Tolong itu ditambahkan 5 ya. Dari nanti penelitian relevan ambil dari jurnal ya, dari skripsi, tesis atau disertasi. Mungkin kalau sekarang jadi kita lihat di jurnal aja gitu ya. Internet. Kemudian kerangka berpikir penelitiannya sama juga dengan Romario ya, apa masalahnya, gimana menyelesaikan masalahnya, lalu output yang diharapkan. Ya. Dan juga tadi masukan dari Bu Ketua, tolong diperhatikan mungkin untuk penelitian R&D ini kita hanya sampai kepada tahap perancangan, mungkin testing produk aja, lalu ke validasi produk yang kita buat, mungkin hanya sampai di sana kali ya. Itu saja ya dari Ibu ya buat Romaria sama Nadia. Ada yang kurang paham enggak yang disampaikan? Insya Allah paham, Bu. Sudah dipahami ya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga. Terima kasih Ibu pimpinan seminar, Ibu narasumber yang kita hormati, kepada Roma dan Nadia. Selamat sudah seminar proposal. Untuk Roma tadi sudah diulas ya terkait proposal yang dibuat. Halo Roma, aktifkan suara Roma. Ada Roma ya. Jadi nanti titik beratnya itu nanti seperti disarankan Bu Liza itu kita ke blueprintnya saja seperti itu ya, karena memang susah ini, karena kalau seperti yang paling gampang itu mungkin kawan-kawan yang R&D-nya seperti perancangan sistem, kemudian sistemnya di-upload ke internet, sehingga siswa bisa kita minta untuk mencoba dari rumah. Kalau Roma ini memang harus datang ke sekolah kan begitu ya, karena alatnya tinggal di sekolah gitu. Siswanya harus ke sekolah, gurunya juga harus di sekolah, apanya juga. Jadi memang ini sangat terkendala juga. Jadi kira-kira Bu Liza, halo Bu Liza. Iya Pak Hari. Kalau untuk judul kira-kira nggak masalah ya judulnya tetap, atau butuh ditambahkan blueprint atau prototype atau apa, nggak usah, atau ini cukup judulnya tetap seperti itu tapi pembahasan di dalam saja kita pertegas. Iya. Oh, judulnya nggak apa-apa seperti ini, nanti kita buat di pasar masalah aja Pak Hari. Di batasan Bu ya. Kalau saran Ibu.
Nah, Ya, batasan masalah di aja batasan nanti ya. prototipe atau blueprint gitu. Blueprint. Dan Berarti nah, kita sampaikan nanti kendapatnya apa. iya, berarti tetap di batasan kita sampaikan kenapa hanya sampai tahap itu, Bu ya. Berarti Iya, untuk Nadia juga sama lah, Bu ya, di batasan nanti kita sampaikan juga ya tahapan apa namanya? Tahapan ini tidak sampai disseminate seperti itu. Jadi kita testing terbatas dan iya, validitas saja, Bu ya. Itu solusinya. iya. Nah, jadi ya Seperti itu. saran Bu. Ya, oke, oke. Nah, jadi itu tadi yang saya ini ya, kalau untuk rumah itu yang apa namanya yang ini tadi perhatian saya, bagaimana nanti untuk apa namanya untuk prosesnya, karena ini kan semua di sekolah. Nah, nanti komunikasi Roma berarti kan memang apa sekolah kan libur ya. Kalau ini kan Bukit Tinggi ya lokasi sekolah Roma ya. Iya, iya Nah, Pak, kalau di Bukit Tinggi tinggi sesuai dengan belakang Balok. edaran dari Dinas Pendidikan itu mulai sekolah lagi kan tanggal 2 Juni kalau kondisi aman ya. Nanti kita lihat lah kalau memang mudah-mudahan Iya. aman ya dan Roma bisa nanti pergi ke sekolah dan untuk survei kembali begitu ya. Artinya survei dalam artian menyiapkan apa namanya seperti apa hasil rancangannya seperti itu ya. Seperti apa kondisi labor terbarunya nanti ya Roma ya. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan tentu kita apa namanya di blueprintnya aja kita buat, walaupun kemarin sudah kemarin PPL di situ ya. Ya, PL Nah, sama. walaupun kemarin sudah mencoba juga di sekolah untuk bagaimana mengkoneksikan jaringan ini seperti itu ya Roma ya. Iya Pak. Ya, oke, itu untuk Roma. Kemudian untuk Nadia, lo Nadia. Nah, Ya, Pak. ya untuk Nadia tadi saya di presentasi Nadia tadi saya melihat ada uji praktikalitas. Oh ya, ini nanti kita nggak ini lagi ya, nggak uji efektivitas praktikalitas. Cuma memang yang saya baca uji praktikalitas momen kapa ya. Bukan momen kapa ya, yang dipakai ya di slide Bukan, Pak. presentasi. Belum momen kapa. Ini tergantung nanti ya kalau kita lakukan uji praktikalitas dan efektivitas berarti rumusnya menyesuaikan nanti ya Nadia ya. Iya, Pak. Ya, untuk untuk penelitian relevan yang setahu saja terakhir kemarin itu si Engki Ariga itu dia lektora Inspira juga. Saya yang uji yang rencana wisuda April kemarin kan. Itu lektora Inspira juga itu bisa dimasukkan ke penelitian relevan. Nah, yang Iya, Pak. dan coba cari kira-kira ada nggak senior-senior di IAIN Bukit Tinggi yang juga pernah mengangkatkan judul ini sebagai nanti penelitian relevan bagi Nadia ya Nadia ya. Oke Nadia. Iya, Pak. Nah, oke. Terima kasih Ibu Ketua, itu saja dikembalikan. Oke, Pak Aryan Betika, Nadia dan Komando sudah jelas masukan dari narasumber ya, sudah bisa diperbaiki secepatnya dan kemudian dipertimbangkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini. Terima kasih Bu Iza atas masukannya dan Pak Ari, kita Iya. akhiri seminar ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.